Komisi Pemberantasan Korupsi merotasi sejumlah pegawai yang diduga terlibat dalam kasus pungutan liar atau pungli senilai 4 miliar rupiah di rumah tahanan KPK. KPK menyebut praktik pungli ditemukan terjadi di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Namun investigasi KPK tidak akan berhenti di rutan ini, melainkan juga di 3 rutan lainnya. Rutan KPK diketahui ada di 4 lokasi, yakni di Gedung Merah Putih, Rutan KPK Cabang C1 Gedung KPK Lama, Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur, dan Cabang Puspomal. Kemarin dugaannya kan yang di Rutan Merah Putih KPK. Tapi tentu nanti pendalaman untuk perbaikan sistem pasti kami akan juga lakukan potensi-potensi terjadi misalnya di rutan cabang lainnya. KPK juga langsung segera melakukan rotasi begitu ya dari beberapa pegawai di rutan cabang KPK tersebut. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan kasus pungli di rutan KPK harus ditindaklanjuti secara hukum. Menurutnya, jika pungli tersebut melibatkan dana yang besar, maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyuapan. Bagus dalam arti yang begitu itu harus dibuka ke publik dan sesudah itu ditindaklanjuti secara hukum. Karena pungli itu adalah tindak pidana. Apakah yang diumumkan itu pungli betul? Biasanya kecil-kecilan kalau pungli. Kalau sudah ada gede itu biasanya penyuapan namanya. Sebelumnya dugaan pungli miliaran rupiah di rutan KPK diungkap oleh Dewan Pengawas KPK Albertina Ho. Pungli dilakukan secara tunai maupun transfer melalui rekening pihak ketiga. Tim Liputan B-Universe. Ya, KPK mendalami lebih lanjut terkait motif pungli di rutan lembaga anti rasuah yang jumlahnya mencapai 4 miliar rupiah. KPK juga mendalami dugaan pihak luar yang terlibat. Untuk membahasnya lebih dalam, sudah terhubung bersama kami Yudi Purnomo, mantan Ketua Wadah Pegawai KPK. Selamat sore, Mas Yudi. Selamat sore, Mbak. Baik, Mas Yudi. KPK menyebut kasus pungli ini rumit sehingga butuh waktu untuk penyelesaiannya. Menurut Anda, apa yang membuat kasus ini begitu rumit? Karena kalau melihat rekam jejaknya kan KPK sudah pernah membongkar kasus yang nilainya mencapai ratusan miliar, bahkan triliunan rupiah, Mas Yudi. Ya, bagi saya pernyataan KPK bahwa kasus pungli 4 miliar ini rumit, itu mengada-ngada gitu kan. Saya sendiri mantan penyidik ya, pahamlah mengenai investigasi gitu ya. Kemudian ketika saya di KPK ya selama 15 tahun ya, kita bisa melihat bagaimana KPK mampu menangani kasus korupsi pertama dari jumlahnya besar, mulai dari ratusan miliar sampai triliunan. Kemudian orang-orangnya, mulai dari yang high profile gitu ya, pejabat negara, penegak hukum ya, kepala lembaga negara, menteri gitu kan. Kemudian yang area skupnya bukan hanya di Indonesia tapi sampai ke luar negeri. Terus kemudian bukan hanya orang tapi juga korporasi. Nah, di sini kalau saya melihat ya bahwa kasus pungli ini kan pertama hanya 4 miliar. Kemudian yang kedua ya, pelaku utama ya, aktor intelektual ya, itu adalah pegawai di rutan gitu kan. Artinya itu masih skop internal KPK, artinya masih lingkup yang sangat-sangat kecil ya, sehingga sangat mudah untuk diperiksa karena mereka dalam rentang kendali KPK. Nah, itu sebabnya saya terkejut ketika kasus ini ternyata itu mulai dari Desember 2021 ya sampai dengan Maret 2022 ya, yang artinya sudah 1 tahun 3 bulan yang lalu, sehingga ya pegawai-pegawai KPK yang terlibat itu ya, mereka masih ada di KPK, masih menerima gaji dari KPK. Itulah sebabnya mengapa kasus ini saya kok sangat lambat. Nah, ya itu yang jadi pertanyaan saya, apakah melibatkan internal KPK sehingga akhirnya ada atau apa? Karena ya, baik, Mas Yudi, kebetulan sekali kita akan dengarkan terlebih dahulu keterangan dari KPK terkait dengan kasus dugaan pungli ini. Ini adalah informasi terbaru langsung dari KPK. Pertama, terus kedua, bahwa dengan kasus ini menggambarkan runtuhnya integritas pemberantasan korupsi. Yang berantas ini, yang berantas korupsi, yang anti korupsi justru ada pungli gitu loh. Nah, ini kasus menahun sejak zamannya Wawan itu nyelipin uang itu di rak baju tuh diselongsongan dimasukin duit, habis itu duit itu untuk patwal buat tahanan. Silakan direview, kasus itu ada. Terus kemudian itu selesai, muncul lagi kasus lain. Terakhir ada patwal ditangkap ombudsman.
karena nerima uang kopi 300.000. Karena dia ada yang sakit di MNC, diberikan kelonggaran sedikit, terus dia ditangkap sama ombudsman karena ngopinya bareng sebelah kantor ombudsman, DMC itu kan, rumah sakit yang dekat itu. Nah sekarang muncul lagi nih. Nah pertanyaan saya, apakah dengan cara menindak oknum itu selesai persoalan? Karena ini laten loh, menjadi laten. Nah kedua, saya menyinggung pernyataan Pak Gufron bahwa di KPK itu juga manusia dan persoalan integritas itu diuji. Pertanyaan saya, apakah perlu nih orang rutan dan KPK yang sisi lain itu dilakukan juga paku integritas gitu loh. Jangan orang aja disuruh ke lembagaan orang disuruh paku integritas, di sini enggak tuh. Itu pertanyaan kedua. Nah pertanyaan ketiga, apakah KPK sudah memikirkan bahwa ini akan berlangsung transparan terhadap publik, misalkan jika prosesnya memang harus ditangani KPK. Kenapa nggak koordinasi sama Samber Pungli gitu loh? Biar yang nanganin orang, biar agar ada ketegasan bahwa itu lebih terbuka, bahwa KPK itu lebih terbuka. Nah pertanyaan yang selalu saya tanyakan, bagaimana sih sistem di sana itu sebenarnya sudah benar nggak sih? Padahal masih ada touch loh, pengawalan dengan ini. Dan kita tahu itu terjadi ketika pasca COVID. Tahanan tuh sangat sulit untuk bertemu dan berkunjung. Sehingga dilakukan online. Dan disitulah muncul celah-celah untuk melakukan korupsi. Dengan memfasilitasi bahkan informasinya sebelum dibawa sidang itu mampir ke bilik asmara dengan jumlah nominal. Nah ini coba disebutkan sedikit clue-nya. Apa sih yang menjadi fokus dugaan pungli itu terkait apa? Oke, baik, sudah tertangkap itu ya. Aja, ya cukup. maksud saja 3 pertanyaan itu kalau diterjemahkan Pak Gufron. Silakan Pak Gufron untuk menanggapi 2 pertanyaan dari Chandra dan Mario. Terima kasih Mas Mario, juga Mas Chandra. Jadi yang ditanya berkaitan dengan siapa, bahkan dengan siapa saja dugaan tindak pidana korupsi atau dalam bentuk pungutan liar ini dilakukan, semuanya masih proses penyelidikan Mas Chandra. Tentu namanya sudah agak fokus sebenarnya ya, bahwa ini terjadi di rutan melibatkan penjaga dan perawatan. Tentu terfokus pada insan-insan tersebut. Kami sedang mendalami, jadi kami saat ini masih menelaah temuan dari Dewas. Untuk selanjutnya kami akan periksa pihak-pihak tersebut secara kepegawaian, disiplin, sebagaimana disampaikan oleh Pak Cahya tadi. Sementara waktu yang bersangkutan itu yang diduga sudah dibebaskan untuk fokus pada pemeriksaan hukum ini. Jadi apakah pihak luar dan lain-lain sebagaimana disampaikan ini adalah penjaga? Tentu adalah sebagian besar adalah pegawai atau insan KPK, tapi ada yang di luar itu juga. Itu tentang siapa-siapanya. Jadi siapa-siapanya kami masih proses. Kedua dari Mas Mario, apakah perlu integritas itu dipakukan kepada insan KPK? Itu sangat perlu dan kami sudah melakukannya. Dan itu sudah kami lakukan baik oleh inspektorat, oleh Dewas juga terus dilakukan. Tetapi sekali lagi, setiap penyalahgunaan kewenangan itu bisa terjadi kepada siapapun dan di institusi manapun. Tetapi kami komit bahwa KPK akan membangun integritas itu bukan hanya bergantung kepada person tetap kami akan paku integritasnya, akan dibina integritasnya, tetapi sekali lagi itu sebuah upaya dan ikhtiar. Tetapi kalau tetap melakukan tindakan tidak berintegritas, itu akan kami tindak tegas. Itu adalah bagian satu kesatuan
yang tidak terpisahkan. Dibina dulu, tapi kalau kemudian masih melakukan kegiatan-kegiatan yang tak berintegritas, maka kemudian penegakan harus juga tetap dilakukan sebagai sebuah kesatuan penanaman integritas secara institusional. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kemudian dijamin transparansinya kalau dilakukan oleh KPK? Bukti bahwa kemudian itu akan transparan, salah satunya adalah Dewas menyampaikan untuk ditindaklanjuti. Itu adalah bukti komitmen kami akan melakukan penegakan hukum terhadap insan KPK yang diduga tak berintegritas ini secara transparan. Kalau tidak, tentu kami Dewas ataupun pimpinan itu tidak akan menyampaikan dan artinya tidak akan ditegakkan, hanya akan diselesaikan secara internal. Nah, faktanya Dewas menyampaikan secara resmi dan KPK pimpinan akan menegakkan secara transparan. Pemirsa, dalam konferensi pers beberapa saat yang lalu, KPK mengonfirmasi bahwa dugaan pungli di rutan KPK ini adalah terkait dengan penjagaan dan perawatan rutan KPK. Kami masih terhubung bersama dengan Mas Yudi Purnomo, mantan Ketua Wadah Pegawai KPK. Mas Yudi, masih terhubung bersama kami? Ya, masih. Baik, ya Mas Yudi, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa KPK mengonfirmasi dugaan pungli ini terjadi pada penjagaan dan perawatan rutan KPK. Tapi kemudian disebutkan bahwa rotasi pegawainya tidak sampai pada kepala rutan. Mungkinkah kemudian kepala rutan tidak mengetahui pungli yang terjadi di bawahnya? Tentu kan ini masih berkembang ya. Itu yang pertama, kan KPK tadi saya dengar kan masih penyelidikan. Ya, kemudian yang kedua kan Dewas sudah menyatakan melibatkan puluhan orang ya. Artinya saya melihat ini bukan seperti yang lalu ya, yang istilahnya pelanggaran yang terjadi ya pungli yang terjadi itu perorangan. Misalnya ketika ada, tadi sudah disampaikan juga oleh penanya dari wartawan ya, terkait bahwa ada seorang tahanan, keluar tahanan, kemudian dia tidak dijaga dengan baik gitu kan, karena mendapatkan uang sebesar 300.000 penjaganya. Nah, kalau banyak orang seperti ini, saya lihat justru ini udah lebih dari perorangan, tapi sindikat gitu kan. Apalagi ingat Mbak, jumlahnya itu 4 miliar. Kalau tadi istilahnya untuk melonggarkan penjagaan saja itu 300.000, 4 miliar itu untuk apa? Kalau untuk fasilitas di rutan KPK itu udah bagus. Tuh, tempat tidurnya, makanannya, ya, udah lengkap, bersih, ya kan, wangi gitu. Jadi buat apa lagi menambah fasilitas? Saya justru melihat ini pasti terkait dengan kasus yang ditangani ya. Misalnya dia menyuap supaya bisa berkomunikasi dengan pihak luar. Apalagi kita lihat bagaimana modus-modus pemberiannya, pemberian duitnya adalah tunai dan dengan transfer gitu ya ke rekening. Artinya orang-orang ini bertemu di luar rutan KPK ya, di luar lingkup tugasnya. Kenapa? Karena di dalam rutan KPK itu nggak boleh membawa uang. Jadi ketika saya dulu jadi penyidik, ketika seorang tersangka saya masukkan ke tahanan gitu ya, maka di dalam tahanan itu ya mereka akan digeledah dulu. Nah, uang dan sebagainya itu tidak boleh dibawa masuk, nanti akan diserahkan kepada keluarga atau pengacaranya. Dan yang lebih mengenaskan pada kita adalah bahwa rutan KPK kan dibuat ya khusus untuk tersangka KPK supaya ya independen ya, karena berharap integritas pegawainya itu baik ya. Ini pegawai KPK loh, anti korupsi gitu kan. Namun kenyataannya ya kita lihat bagaimana ternyata ada pungli di situ. Yang saya khawatirkan kalau itu terkait dengan kasus itu bisa menghambat penyidikan. Oleh karena itulah maka saran saya ada beberapa hal dilakukan. Pertama, etik oke, jalan terkait dengan kepegawaian yang harus dipecat gitu kan, zero tolerance. Kemudian yang kedua, ya pemidanaannya. Pemidanaannya dalam artian bukan hanya mereka yang berhak, tapi siapa yang memberi. Ya, harus diungkap modusnya. Ya, kemudian yang ketiga, bahkan harus terkait dengan kasus yang sedang ditangani oleh penyidik gitu kan, itu bisa dikenakan pasal 21 ya, menghalangi penyidikan. Dan yang keempat, yang terakhir, kejar kemana uang itu, apakah sudah habis, apakah kemudian menjadi aset ya, ataupun disimpan di tempat-tempat yang lain untuk dikenakan pencucian uang. Nah, jadi menurut saya, kenapa kan kasus ini ramai 4 miliar? Karena orang terkejut gitu kan, di rutan KPK bisa terjadi seperti ini. Padahal sebelumnya kita bisa melihat bagaimana KPK OTT misalnya Lapas Sukamiskin gitu kan, terkait dengan pemberian fasilitas kepada
narapidana gitu kan, para narapidana itu, dan ini terjadi di KPK gitu kan, dan bukan hanya 1-2 orang gitu. Kalau 1-2 orang mungkin kita bisa sebut oknum, tapi kalau Dewas mengatakan ini puluhan yang disebutkan terlibat. Iya, nah ini menarik ya. Dan kalau kita lihat bahwa sebenarnya penjagaan di KPK itu sistemnya sudah sangat bagus kok gitu kan, bagaimana antara penjaga dengan tahanan itu yang melaksanakan dengan baik gitu kan, tidak ada komunikasi dan sebagainya. Namun ya tadi ternyata celah itu yang diambil. Saya juga terkejut gitu ya, selama belasan tahun ada rutan KPK gitu, ada penjaga dan sebagainya. Ya kalaupun ada kesalahan 1-2 orang gitu ya. Namun ternyata nih sekarang masif dan membuat kita semua prihatin. Mas Yudi, tapi dari puluhan orang yang terlibat ini, dugaan Anda seberapa jauh atau seberapa tinggi kemudian level atau jabatan dari orang-orang yang mungkin saja terlibat? Kalau dari pengalaman saya kan biasanya personal. Ini begitu sekarang ini udah mulai banyak orang ya. Artinya pasti mereka itu saat tahu sama tahu, itu yang pertama. Yang kedua bekerja sama ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang apakah atasannya tahu atau tidak gitu kan. Karena penjaga di rutan itu kan sering berganti gitu ya. Di rolling dan sebagainya. Nah, sekarang ini yang perlu ditelusuri, makanya saya melihat kalau ini semakin lambat untuk diungkap, tersangkanya tidak ditetapkan gitu, ini akan semakin buyar gitu kan. Para orang-orang ini kemudian akan solid gitu kan untuk akhirnya menutup ya siapa yang memberi, ya kan, kemudian atasannya nerima atau tidak. Nah itu yang saya takutkan sebenarnya, Mbak. Baik, harus diusut tuntas tentunya ya. Kita akan tunggu sama-sama Mas Yudi bagaimana tindak tegas dari KPK yang kita harapkan semuanya tentunya dari kasus dugaan pungli ini. Terima kasih Mas Yudi sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama.